Di konten saya kali ini kita akan coba bahas cara membuat combo box dinamis ya menggunakan Ajax di CI4. Kalau kita lihat contohnya di sini, ketika saya pilih kelas 10, maka yang muncul ya kelas 10 saja. Kalau kita pilih yang kelas 11, yang muncul ya kelas 11 saja. Data tingkat kelas dan kelas ini ngambilnya dari mana? Kita ngambil dari referensi ya. Ini saya buat ada menu kelas. Ngambilnya data dari sini. Ketika kita entry datanya dan kita tulis atau masukkan ke tingkat berapa, maka otomatis dia akan terkorelasi dengan yang ada di sini. Oke, sekarang yang perlu kita siapkan apa? Nah, karena ini menggunakan C4 ya, kita coba buka ya skripnya ya. Kita coba buka skripnya. Nah, di sini ada tingkat kelas ya, tingkat kelas. Ini select optionnya, kita tulis manual 10, 11, 12 dan value-nya kita kasih 1, 2, 3. Nah, value ini harus sama, harus nyambung dengan yang ada di database. Nah, karena yang kita entry nantinya itu yang kita catat ID tingkat kelasnya itu adalah 1, 2, dan 3. Ketika kita milih kelas 12, maka yang tercatat ya angka 3. Maka di sini harus sesuai value-nya. Oke, ketika kita pilih tingkatnya kelas 10, maka nanti yang terkirim adalah 1. Seperti itu. Kemudian kalau ini kita pilih, habis kita pilih, maka nanti akan diarahkan ke sini ya konsepnya ya. Akan diarahkan ke select option yang kelas. Di sini juga perlu kita kasih ID kelas, karena kita nanti belajar Ajax ya menggunakan Ajax, maka penggunaan ID ini sangat penting sekali. Oke ya, di sini ID-nya tingkat, di sini ID-nya adalah ID kelas. Oke, kemudian di sini berarti kan kita perlu script Ajax-nya ya. Untuk script Ajax-nya itu kalian bisa taruh di halaman yang sama, atau kalau contoh ini saya taruh di footer ya. Saya taruh di footer. Kenapa saya taruh di footer? Karena footer ini di setiap halaman kan pasti ngikut semua ya, pasti ngikut semua. Maka di footer ini saya taruh script-script JavaScript ya. Saya taruh di tempat ini. Jadi saya kumpulkan jadi satu. Oke, ini saya jelaskan script yang sudah saya buat. Script yang saya buat ini di sini kita tinggal menuliskan tingkat. Nah, tingkat ini berasal dari ini, ID tingkat. Jadi ketika kita klik tingkat kelas, maka ID-nya adalah tingkat. Nah, kita tangkap di sini. Oke, kemudian saya bikin sebuah variabel namanya tingkat. Nah, ini penulisannya tidak harus sama ya dengan yang ada di atasnya, terserah. Nah, biar mempermudah, maka di sini saya tulis tingkat saja. Nah, isi variabel baru ini isinya adalah apa? Isinya adalah pilihan tingkat ini. Nah, pilihan tingkat. Nah, berarti pilihan dari ini ya. Oke. Oke, kemudian kalau sudah ya di bagian Ajax-nya tipenya adalah post. Nah, kemudian kalau kita habis memilih tingkat tadi itu, mau kita arahkan kemana? Ya, maka ketika kita menggunakan C4, maka di sini saya arahkan ke controller, namanya setting jadwal. Kemudian fungsinya adalah function class. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kita mengirimkan ketika kita habis memilih tingkat itu, kita arahkan ke URL-nya ini sambil kita kirimkan sebuah data, yaitu ID tingkat namanya. Ya, isinya apa? Isinya adalah tingkat ini yang sudah kita bikin. Kalau di sini kalian tulis tingkat 1, maka juga di sini harus tingkat 1. Oke, ini nyambung dengan ini. Oke ya, kalau dia sukses, maka dia akan diarahkan ke kelas ID kelas yang sudah kita bikin ini. Nah, seperti itu konsepnya. Oke, sekarang kita akan coba bahas di controller setting jadwal. Setting jadwal kelasnya kan namanya kan kelas ya, fungsinya ya. Nah, di sini saya tinggal bikin sebuah model, namanya modelnya ngikut ke setting jadwal model. Kemudian saya bikin sebuah variabel ID tingkat. Nah, variabel ID tingkat ini isinya apa? Yaitu isinya adalah kiriman ID tingkat. Nah, ini kiriman dari ID tingkat ini. Oke, nyambungnya seperti itu. Kemudian saya bikin sebuah variabel kelas untuk membuat query-nya.
query mengambil data dari database tadi itu menggunakan model ini ya, model setting jadwal, kemudian fungsinya all class, dan saya sertakan juga ID kelas ini. Nah, maka kita cek ada model namanya setting jadwal model. Nah, ini setting jadwal model. Nah, fungsinya adalah all class. Maka saya memanggil sebuah tabel namanya kelas ya, kita cek ada tabel namanya kelas ini ya, kemudian dia difilter where berdasarkan ID tingkat kelas, yaitu ID tingkat kelasnya isinya apa, yaitu kiriman inti ID tingkat yang ada di atasnya. Nah, seperti itu ya, dan saya menggunakan get result array untuk menampilkan datanya. Oke, konsepnya seperti itu ya. Nah, kalau dia sudah query-nya di sini di folder kelas, tinggal kita bikin sebuah select option-nya. Option ya. Kenapa select-nya tidak ikut? Ya, karena kan select-nya sudah ada di sini. Ya, kita tinggal tulis option-nya saja. Oke. Di option-nya kita akan bikin, kemudian kita akan menggunakan sebuah perulangan variable class ya, ini ya, kemudian value. Nah, kita tinggal bikin option value ini yang saya tulis value-nya adalah ID kelas. Nah, ID kelas di mana? ID kelasnya ini. Kemudian yang saya tampilkan adalah nama. Nah, seperti itu ya. Maka ketika kita jalankan, ya, maka otomatis dia kan tadi kan diarahkan ke mana? Ke kelas ini. Ke kelas ini kan. ID kelas. Kalau kita jalankan di sini, kita pilih kelas 10, yang muncul kelas 10. Kalau kita pilih kelas 11, yang muncul ya kelas 11. Kita coba entry ya. 10 umum 5 ya. Kita masukkan ke tingkat kelas 10. Jaringan komputer, ruang. Oke, ini hanya pengumputan biasa. Kita simpan. Oke, 10 umum 5 sudah terentry, maka otomatis ketika kita pilih kelas 10, kelas 10 umum 5 juga akan ikut. Seperti itu ya. Semoga membantu.